Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Rokatul Jannah dengan NIM 210211502048, program studi arsitektur kelas B, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 1-7 mata kuliah pengantar arsitektur sebagai tugas UTS. Materi pertama yaitu proses lahirnya ruang arsitektur. Yang pertama, penciptaan atau causa prima. Causa prima merupakan hubungan antara manusia dan alam yang saling memiliki hubungan berkeseimbangan. Kedua, manusia merekayasa alam. Manusia hidup dari alam. Di siang hari mereka berburu dan malam hari mereka berkumpul memasang api unggun sambil menikmati hasil buruan mereka. Setelah kenyang, mereka butuh istirahat. 3. Lahirnya ilmu rekayasa terdiri dari beberapa faktor pendorong. Yang pertama, keamanan. Kedua, kenyamanan. 3, privasi. 4, religius, dan lain-lainnya. Sehingga manusia mulai berpikir dan mulai melakukan rekayasa sederhana. Yang keempat, lahirnya ruang arsitektur yang terdiri dari beberapa wadah, yaitu agama, budaya, perilaku, di mana wadah ini atau arsitek terbagi menjadi dua, yaitu tradisional atau Indonesia, barat atau klasik, modern, dan seterusnya, di mana apabila keduanya disatukan akan menjadi arsitektur campuran. Materi selanjutnya pengertian arsitek dan arsitektur. Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun, atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk membantu keputusan yang mempengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi estetika, budaya, atau masalah sosial. Selanjutnya, arsitektur. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, antara lain seni, teknik, ruang atau tata ruang, geografi, sejarah. Oleh karena itu, ada beberapa batasan dan pengertian tentang arsitektur, tergantung dari segi mana memandang. Dari segi seni, arsitektur adalah seni bangunan, termasuk di dalamnya bentuk dan ragam hiasnya. Dari segi teknik, arsitektur adalah sistem mendirikan bangunan, termasuk proses perancangan, konstruksi, struktur, dan dalam hal ini juga menyangkut aspek dekorasi dan keindahan. Dipandang dari segi ruang, arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Dan dari segi sejarah, kebudayaan, dan geografi, arsitektur adalah ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya, sejarah perkembangan arsitektur. Sejarah perkembangan arsitektur mencakup dimensi ruang dan waktu yang sukar ditentukan batasnya. Dan untuk mempermudah di dalam mempelajarinya, suatu karya arsitektur dibedakan menurut ciri-ciri, bentuk, dan karakteristik arsitektural dalam kurun waktu tertentu. Kebudayaan sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur, mencakup interaksi antar kebudayaan manusia dengan alam. Hal ini termasuk iklim, topografi, dan faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu, di dalam mempelajarinya dibagi ke dalam periode, tempat, siapa, atau masyarakat mana yang membangun. Selanjutnya, arsitektur dan bangunan. Arsitektur didefinisikan sebagai seni atau ilmu bangunan.
sebagai salah satu seni rupa, artinya ini berkaitan dengan seni estetika sebagai lawan dari seni berguna atau industri seperti teknik. Selanjutnya, pengertian arsitektur menurut para ahli. Yang pertama, menurut G. Gropius, pengertian arsitektur menurut G. Gropius adalah suatu ekspresi yang paling tinggi di dalam ilmu pikiran seseorang yang mengandung unsur semangat, kemanusiaan, kesetiaan, dan keyakinan. Yang kedua, Renzo Piano. Pengertian arsitektur menurut Renzo Piano adalah gaya arsitektur dibuat untuk menjadi merek dagang, maka hal itu secara tidak langsung akan menjadi sangkar yang mengekang dan membunuh para arsitek serta kebebasan mereka untuk berkembang. Selanjutnya, Trinitas Vitruvius atau 3 prinsip arsitektur. Yang pertama, kekuatan atau primitas. Primitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangun ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Yang kedua, fungsi atau utilitas. Yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan, pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keindahan estetika. Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahan. Selanjutnya, konsep fungsi dalam arsitektur. Tujuan utama seorang arsitektur adalah untuk memastikan sebuah bangunan berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mengganggu kebugarannya untuk memenuhi tujuannya. Definisi fungsionalisme Fleming, Honor, dan Pevsner 1999, 210. Selanjutnya, pola organisasi ruang. Yang pertama, linear, yaitu urutan ruang yang berada dalam satu garis yang berulang. Kedua, terpusat. Sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Organisasi terpusat merupakan komposisi terpusat dan stabil yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder dikelompokkan mengelilingi sebuah ruang pusat yang luas dan dominan. Ketiga, radial. Organisasi ruang radial memadukan unsur-unsur organisasi terpusat dan linear. Organisasi ini terdiri dari ruang pusat yang dominan di mana sejumlah organisasi linear berkembang menurut arah jari-jarinya. Selanjutnya, kluster. Organisasi dalam bentuk kelompok atau kluster mempertimbangkan pendekatan fisik untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lainnya. Selanjutnya, grid. Organisasi grid terdiri dari bentuk-bentuk dan ruang-ruang di mana posisinya dalam ruang dan hubungan antar ruang diatur oleh pola atau bidang grid 3 dimensi. Materi selanjutnya, lima jenis konsep desain dalam arsitektur. Yang pertama, konsep analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang biasanya digunakan dalam desain arsitektur. Kedua, konsep metafora berasal dari bahasa Latin metaperein yang terbagi menjadi dua kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati dan perein yang berarti membawa. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Selanjutnya, konsep esensi atau hakikat. Hakikat adalah penyaring dan
memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Hakikat mengandung pengertian dalam aspek yang paling penting dan insting dari benda yang dianalisis. Pada dasarnya hakikat antara lain adalah konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting serta intrinsik dalam desain. Konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masyarakat yang bersangkutan, konsep yang tepat pada suatu proyek dan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.